Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab At-Tibyan Adab Hamalatul Quran. Kita sekarang di halaman 33 ya. Di sini dikatakan oleh penulis Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, Haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid Al-Wasiti qala sana Zaid bin Akhzam qala sana Muhammad bin Al-Fadl qala sana Sa'id bin Said an Abi Hamzah an Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah yani Ibn Mas'ud qala la tansuruhu, janganlah kamu menaburkan Al-Quran nasrad daqal, seperti menaburkan kurma. Mengacak-ngacak Al-Quran seperti mengacak-ngacak kurma. Kurma kering ya. Apa maknanya? Di sini dikatakan la tansuru Al-Quran nasrad daqal. Jangan engkau membaca Al-Quran maksudnya. Jangan membaca Al-Quran seperti menaburkan kurma kering. Ad-daqal huwa at-tamrul yabis, adalah kurma kering. Wa idza kana ad-daqal alladhi huwa at-tamrul yabis fi idhihi summa huzzal idqu bi shiddati intasara tamru alladhi fi. Ini perumpamaan ya. Apabila daqal yang merupakan kurma kering itu fi idhihi, berada di dalam tangkai, kemudian huzzal idqu, kemudian tangkal itu digerakkan ya. Digerakkan bisyiddatin, dengan kuat, maka intaharat tamru alladhi fi, tersebarlah, berjatuhan kurma yang ada padanya. Maknanya apa? Jadi jangan seperti kita menggerak-gerakkan kurma yang ditangkainya sehingga kurma itu berjatuhan. Maksudnya apa? Ai
La yakun sya'nukum al-Quran. Janganlah keadaan kalian bersama Al-Quran, ya, kama sali alladhi biyadihi idkun, seperti orang yang di tangannya ada tangkai kurma yang kering, ada tangkai kurma yang kering, dan wahwa min rodi itamar, termasuk kurma yang kualitasnya terendah. Summa tafadahu bisyiddah. Summa nafadahu bisyiddah. Kemudian dia membersihkannya dengan kuat. Memetiknya dengan kuat. Fa'innahu, sesungguhnya dia sayatana saru, akan tersebar berjatuhan. Wa yatasaqatu, berjatuhan, huna wa hunak, di mana-mana. Apa maknanya? Wa maqsuduhu, maksudnya al-hathu alal inayah, dorongan, motivasi, ya, agar perhatian, inayah menaruh perhatian di ayatil Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran. Wa tadabburiha, dan menadaburinya ala muhlin, dengan perlahan. Wa la tuqra'u ala ajalin, wa la tuqra' ala tuqra'a, dan nala Al-Quran itu jangan dibaca ala ajalin, buru-buru, duna tafakkurin wa ta'akkulin, tanpa disertai memikirkan dan merenungkan lima dhaminiha, isi kandungannya. Jadi seperti orang yang istilahnya memetik kurma dengan cepat, ya. Dia yang penting kurma itu cepat berjatuhan, segera selesai. Nah, jangan seperti itu. Membaca Al-Quran jangan seperti itu. Tapi perhatikan ayatnya, ya, kemudian tadaburnya, dan tidak dibaca tergesa-gesa, tanpa dipikirkan maknanya, tanpa direnungkan, ya. Ini hanya sebatas bacaan lafaz saja. Tapi kita lihat dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat ayat tentang rahmat, tentang surga, beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada ayat tentang neraka, beliau meminta perlindungan. Kemudian ketika ada kisah-kisah, beliau mengambil pelajaran. Nah, itu tidak mungkin ditempuh kalau kita tidak perhatian. Ya, baik.
Kemudian kata beliau, wala tahudzuhu hadza syi'ra. Jangan membacanya cepat-cepat seperti membaca syair. Bi'an yu'ta bihi bisur'atin hadramah. Jadi dibaca dengan cepat. Hadramah juga cepat. Walati la yantafi'u ma'aha bil qira'ah. Yang tidak memberikan manfaat dengan bacaan tersebut. Bahkan faqad tasabbaba khalalan fil huruf. Bisa jadi menyebabkan rusak di dalam huruf. Jadi baca Al-Quran itu jangan tergesa-gesa. Ya. Kalaupun kita ada tingkatan hadar, maka tetap dengan menjaga ahkam tajwid. Tetap dengan menjaga ahkam tajwid. Hukum-hukumnya dipraktikkan. Panjang pendek, gunnah. Ya. Tidak asal-asalan. Kifu inda ajaibi. Berhentilah ketika menemukan keajaiban-keajaibannya. Waharriku bihil quluba. Gerakan hati. Ya. Wala yakun hammu ahadikum akhir sur. Janganlah sampai ambisi salah seorang kalian adalah akhir surah. Segera selesai. Ini nasihat dari Ibnu Mas'ud. Ya. Berhenti ketika melihat keajaiban-keajaibannya. Kemudian hati, usahakan hati kita tergerak. Dan jangan sampai ambisi kita ingin segera selesai. Ya. Kita lihat. Lihat Al-Quran, jadi berhenti ketika menemukan keajaiban. Lihat Al-Quran mali'un bil ajaib. Karena Al-Quran dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban. Ya. Hal-hal yang menakjubkan. Fi idhawi dalalatihi wa ma'anihi wa maqasidihi wa jamali hujadihi wa kuwatihi. Di dalam keagungan petunjuk-petunjuknya, makna-maknanya, maksud-maksudnya, dan keindahan hujah dan kuatnya. Kita nggak mungkin menemukan keajaiban kalau tidak sambil memahami. Makanya baca minimal dengan terjemah. Lebih maksimal lagi dengan tafsir. Ketika menemukan keajaiban, berhenti, pikirkan. Maka kita akan menemukan makna yang menakjubkan. Ya. Dan hal itu tidak akan sampai juga kepada orang-orang yang sombong. Karena kata sebagian salaf, orang sombong itu akan dipalingkan dari Al-Quran. Dipalingkan di sini bukan berarti dia jadi tidak bisa baca. Dimaknai, dipalingkan dari Al-Quran artinya dia tercegah dari bisa memahami Al-Quran. Maka harus sedih kalau kita sedikit Al-Quran yang kita pahami. Harus bersedih. Dan berbahagia jika kita
diberikan pemahaman yang baik terhadap Al-Quran. Kemudian gerakan hati, ya. Maksudnya harriku kulubakum fi qiraatil Quran. Gerakan hati kalian. Maksudnya jadikan ayat itu sampai bacaan tersebut sampai bisa menyentuh hati kita, ya. Wala yumkin lil qulub, dan tidak mungkin bagi hati an tataharraka, bisa bergerak, illa bitadabburil Quran, kecuali dengan menadaburi Al-Quran. Ada orang itu yang tersentuh hatinya karena keindahan suara, keelokan irama. Nah, itu belum sampai kepada yang diinginkan. Tergerak hati kita, maksudnya, ya, dengan faham ayat yang dibaca. Misalnya ada ayat tentang semangat ibadah, sehingga kita jadi semangat, hati kita menyambutnya. Ada ayat tentang ancaman larangan, hati kita jadi takut kepadanya. Nah, itu hati kita gerakan, pasang hati kita, renungkan. Ya. Terkadang sebagian manusia jika mendengarkan nyanyian misalnya, bisa tersentuh, hanyut di dalamnya. Tapi ketika mendengarkan Al-Quran, bawaannya ingin segera selesai, bosan. Nah, ini hati-hati jika kondisi hati kita seperti itu. Ya, baik. Terus kata beliau, jangan sampai ambisi kalian ketika membaca Al-Quran itu ingin segera beres, ya, ingin segera selesai. Maksudnya apa? Ai indama yabda at-tilawata, ketika dia memulai membaca, layakun hammuhu, janganlah ambisinya itu mata akhtimu surah. Kapan ya saya selesai surah? Kapan ya saya hatam? Jadi belajar Al-Quran, baca Al-Quran itu jangan dijadikan beban, tapi bawa hati kita untuk menikmatinya. Dan ini berlaku baik ketika kita membaca sendirian atau kita membacakan kepada guru kita. Jangan yang kita kejar itu cepat-cepat selesai. Baik setoran dengan melihat atau dengan hafalan. Kenapa harus cepat-cepat? Kalau udah selesai mau apa? Ya bisa supaya bisa ngerjain yang lain. Terus Al-Qur'annya dibiarkan. Kan tidak demikian. Ya, tapi nikmati, kemudian bawa hati kita untuk merasakan kelezatan berlama-lama dengan Al-Quran. Jangan mengatakan, kapan ya saya selesai? Udah lama nih belum beres-beres. Wal yakun hammuhu, akan tetapi hendaklah ambisinya, mata akilu, kapan aku bisa ngerti? Wa atta'idhu, kapan aku bisa mengambil pelajaran? Wa antafi, kapan aku bisa mengambil manfaat? Wa azdaji,
Kapan aku bisa merasa terancam? Wa tabiru. Kapan aku bisa mengambil ibrah? Jadi itu yang hendaknya kita itu. Kapan aku bisa paham? Atau bahasa lain, seberapa paham aku terhadap Al-Quran? Seberapa besar aku bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat, takut dengan ancaman. Itu hati kita yang bisa menjawab. Ini perenungan semuanya ya. Wasahha, dan telah sah anna rajulan qala di Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang berkata ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Jadi ada orang yang datang ke Ibnu Mas'ud terus berkata, kata orang tersebut, ini laqra'ul mufassal fi raq'atin. Aku akan membaca ayat-ayat mufassal, ya. Ayat mufassal itu yang eh, dari surah Qaf, ya. Ayat-ayat yang pendek, fi raq'atin, dalam satu rakaat. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah, maksudnya Ibnu Mas'ud, hadzan ka hadis syi'ri. Kamu bacanya cepat seperti membaca syair. Maksudnya, kamu melakukan hal itu apakah dengan cepat seperti membaca syair? Lalu kata beliau, inna aqwaman. Sesungguhnya terdapat kaum yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum. Tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Walakin akan tapi idza waqa'a fil qalbi, jika ayat Al-Quran itu kena di dalam hati, farasaho, maka dia menancap fihi, padanya nafa'a, bisa bermanfaat. Jadi jangan cepat-cepat. Karena kalau Al-Quran ini cepat-cepat nanti nggak kena. Gitu ya. Padahal kalau Al-Quran itu kena di dalam hati, kemudian menancap di dalamnya, bisa bermanfaat. Jadi di sini Ibnu Mas'ud seolah tidak setuju dengan laki-laki ini. Fahada yakni, maksudnya, anna rojula, bahwasanya seseorang, yakro, dia membaca, qiraatan syari'an muta'ajjilah, dengan bacaan yang cepat, yang tergesa-gesa. Pada takhlu minat tadabbur wa tafakkur wa fahmil ma'ani. Sering atau terkadang dia kosong dari tadabbur, tafakur, dan memahami maknanya. Ya. Apalagi sekarang Ramadan. Terus gimana dulu para ulama, para sahabat? Khatam sehari 2 hari. Ya mereka udah paham Al-Quran. Maksudnya ada ada porsi waktu kita tidak berambisi banyak khatam. Tapi gimana paham? Ya. Faqala lahu Ibnu Mas'ud, hadzalika hadis. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum wa hadza wasfun, ini adalah sifat wasafa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-khawarij, yang Nabi mensifati dengannya kepada orang-orang khawarij. Orang khawarij itu rajin baca Al-Quran.
Bahkan kalau dibandingkan dengan kita akan menganggap remeh ibadah kita. Ya, di sini menunjukkan ibadah itu bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Ya, tapi kualitas. Nabi berkata Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, yakhruju fikum, akan keluar dari tengah-tengah kalian sebuah kaum ini khawarij, ya. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Dari sisi kuantitas, ya. Salat kita tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Rajinnya luar biasa mereka. Wasiyamakum ma'asiyabihim. Kalian juga akan meremehkan saum kalian dibandingkan saum mereka. Wa amalakum ma'amalihim. Amalan kalian dibandingkan amalan mereka. Rajin luar biasa ibadah. Wa yaqra'una al-Qur'an. Mereka rajin baca Al-Qur'an. La yujawizu mahanajirahum. Tapi tidak melewati pita suara mereka. Ya berukuna minad din. Mereka menyimpang, melesat dari agama. Kama yang berukus sahmu minar ramiyah. Seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Ya, al-maksud ada qira'atahum, bahwasanya bacaan mereka orang Khawarij aksaru min qira'atis sahabah, lebih banyak dari bacaannya sahabat. Lakin akan tapi la hadza lahum min al-Qur'an. Tidak ada bagian bagi mereka dari Al-Qur'an. Tidak dapat pahala atau tidak dapat bagian tadabburon, baik dari sisi tadabbur wa amalan maupun pengamalannya. Uh, Anda pernah melihat perkara ini beberapa tahun silam, tepatnya di Ramadan juga, di bulan Ramadan. Jadi ada ya orang yang terindikasi memiliki pemahaman takfiri, teroris. Ya. Kemudian orang ini ikut kegiatan bersama kami, ikut iktikaf. Dan kalau dilihat itu luar biasa. Tilawahnya, sholat malamnya, luar biasa. Rajin sekali. Tidak menyangka kita. Kemudian Pak pengurus RT RW mengabarkan kalau di sini ada intel juga yang ikut karena sedang memburu. Cuma tidak dilihatkan foto yang mana. Qadarullah wa masyafa'al. Atau di kemudian hari akhirnya ya eh, setelah selesai acara itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelahnya orang ini tertangkap. Dan pas berita itu sampai juga kepada Ali, lalu namanya disebut dan masih ingat wajah. Ya kaget, tidak terfikir kalau orangnya itu dia. Karena ya Masya Allah dari sisi ibadahnya itu luar biasa rajin. Ya, kita akan menyepelekan sholat kita. Maksudnya kalau dibandingkan dengan sholatnya mereka itu luar biasa. Ya. Karena orang yang berpemahaman takfiri
Itu kepanjangan dari orang Khawarij yang mengkafirkan pemerintah Muslim, menghalalkan darah kaum muslimin. Baik, umat semuanya. Mohon maaf ya, Anda tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Pada Allah agak sedikit terganggu di suaranya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama terkait pentingnya membaca Al-Quran dengan perlahan, dengan merenungkan makna-maknanya, dan tidak terburu-buru. Ya. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik.